semester 7. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum pelayanan haji dan umroh, yaitu tentang tahapan keberangkatan gelombang kedua dari rumah kediaman menuju Saudi Arabia dan kembali ke tanah air. Seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan bukan untuk tujuan dunia, berbangga-bangga diri atau bergelar. Bagi yang mampu, diperbolehkan melaksanakan walimatus safar dengan niat mensyukuri nikmat dan menghindari sifat riya, silaturahmi dengan sesama keluarga, teman, dan juga masyarakat. Kedatangan jemaah haji di asrama haji embarkasi. Nah, jemaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPNA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti stor lunas BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji, SPNA beserta tanda stor BPIH warna biru diperlihatkan pada tugas haji. Kemudian ketika jemaah haji masuk asrama haji embarkasi, jemaah masuk asrama sesuai dengan jadwal haji, tanggal dan jamnya yang tercantum dalam SPNA. Setiap jemaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jemaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan apalagi ditukar dengan jemaah lain, walaupun sama istri atau anak. Dan bawaan jemaah, barang bawaan diserahkan kepada petugas biaya terkait di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan jemaah dimasukkan ke koper dan tas tentengan yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jemaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan benda tajam lainnya. Ketika masuk asrama haji, jemaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di tanah air, biaya hidup selama di tanah suci atau Mekah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Mekah, untuk bayar dam atau denda. Berangkat menuju bandara embarkasi, jemaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sesampai di bandara embarkasi, jemaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan paspor jangan tertinggal di dalam bis, lalu menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta portifas. Jemaah haji di dalam pesawat. Para jemaah yang memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur ketika akan berangkat. Petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tata cara melakukan ibadah dalam pesawat, mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamak dan qashar, yaitu sholat fardu yang merupakan keringanan atau rukhsah sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali ke tanah air. Selama dalam perjalanan ke tanah suci, seluruh jamaah harap duduk dengan tertib, banyak berzikir, membaca doa, menyimak ceramah, menonton pemutaran film manasik haji yang diputar selama dalam perjalanan. Gelombang kedua di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah gelombang kedua memasuki ruang tunggu yang tersedia. Kemudian, jemaah antri di loket menunjukkan paspor kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Di sini dilakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jemaah. Larangan saat berihram. Bagi pria dilarang: 1. Memakai pakaian biasa, 2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, 3. Menutupi kepala yang melekat seperti topi atau peci dan surban. Bagi perempuan dilarang: 1. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, 2. Menutup muka dengan cadar atau masker. Larangan selama ihram bagi pria dan perempuan: 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh,
Kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu-bulu yang ada di badan. Ketiga, membunuh atau menganiaya atau memburu binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Empat, menikah atau menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Jamaah gelombang kedua menuju Mekah. Jamaah menerima tiket bis dari Naqobah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Jamaah gelombang kedua tiba di Mekah. Sesampai di pemondokan, rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Setelah seluruh jamaah di satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melakukan tawaf dan sa'i secara peregu, dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktaf, dikoordinasikan oleh ketua kloter untuk menghindari tersesatnya jalan agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati nomor maktaf, nomor rumah sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Tawaf ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Melihat Ka'bah, tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa dimulai sebelah kanan sejajar dengan Asjarul Aswad, dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijril Ismail. 4. Air Zam-Zam. Sebelum meminum air Zam-Zam dianjurkan membaca doa. Kemudian jamaah melakukan perjalanan menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Dilakukan sebanyak 7 kali, mulai dari Bukit Sofa dan diakhiri oleh Bukit Marwah. Kemudian jamaah di Bukit Sofa berdoa. Sesampainya jamaah di Bukit Sofa, segera menghadap Ka'bah kemudian membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi jamaah laki-laki hendaknya berlari-lari kecil dari mulai berihram pertama sampai bilar hijau kedua. Kemudian ada tahallul. Bagi jamaah tamattu setelah selesai sa'i melakukan tahallul dengan memotong rambut. Kemudian yang kelima ada dilakukan dalam 8 Zulhijjah dari Mekah menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi haji ihram dan qiran masih mengenakan baju ihram, dan bagi yang berhaji tamattu hendaklah berniat ihram haji dan sa'i pemondokan ke Arafah menaiki bis yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem trip dan terus menyambung tanpa putus sampai semua jamaah benar-benar terangkut. Pada tanggal 9 Zulhijjah, pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sudah tiba. Diawali dengan penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf, diteruskan dengan khutbah wukuf, dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar dengan jamah takdim qasar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa lainnya. Kemudian jamaah melakukan sholat maghrib, isya, jamak takdim, dan qasar. Setelah sholat jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk. Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, membaca doa, jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Mina. Sesampainya di Mina, membaca doa, jamaah berjalan menuju kemah untuk beristirahat. Setelah itu jamaah siap-siap untuk melakukan Jumratul Aqobah. Jamaah berjalan secara tertib menuju tempat pelaksanaan Jumratul Aqobah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah jumrah hari pertama. Pada hari pertama jamaah hanya melontar 1 jumrah saja, yaitu Jumratul Aqobah selama 7 kali, lalu berdoa Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu dilanjutkan tahallul awal atau memotong rambut. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jumrah hari kedua dan ketiga setelah melontar jumrah Aqobah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga di Mina. Jamaah haji melontar jumrah yaitu Jumratul Ula, Ustah, dan Aqobah. Masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di tenda Mina sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah.
bagi yang melaksanakan nafar awal meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah pada tanggal 12 Zulhijjah ini, yaitu bagi nafar awal melaksanakan luntar jumroh Aqabah di pagi harinya supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah 13 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang melaksanakan nafar sani masih tinggal di Mina dan masih melakukan Jumratul Aqabah di hari tersebut dan sore harinya bersiap kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan dilakukan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf hudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri. Kemudian tawaf wada bagi jamaah yang telah melaksanakan rangkaian-rangkaian hajinya, baik yang rukun dan wajib, dianjurkan melaksanakan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa tawaf wada adalah sebagai penutup perpisahan. Kemudian gelombang kedua segera menuju ke Madinah untuk ziarah dan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Selanjutnya akan dipulangkan ke tanah air dengan melalui Bandar Amir Muhammad di Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.